Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Maharani dengan NIM 1111240476 dari kelas 4F pada mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Jika kita perhatikan secara sederhana, hampir seluruh pelayanan yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengurusan KTP, layanan kesehatan di puskesmas, hingga pembangunan jalan dan fasilitas umum, merupakan bagian dari peran pemerintah daerah. Pertama, saya akan membahas terkait apa itu pemerintah daerah dan tujuannya. Pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijalankan oleh pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan mengenai struktur pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah memiliki struktur yang terdiri dari 3 unsur utama. Pertama, kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota yang berperan sebagai pemimpin eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Kedua, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ketiga, perangkat daerah seperti dinas dan badan yang bertugas menjalankan kebijakan secara langsung kepada masyarakat. Ketiga unsur ini saling bekerja sama untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Lalu, untuk contoh urusan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola berbagai urusan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Contohnya di bidang pendidikan seperti pengelolaan sekolah, di bidang kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit daerah, serta di bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum. Selain itu, pemerintah daerah juga mengelola administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sangat luas dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Seandainya ada pertanyaan dari masyarakat, bagaimana pemerintah daerah menjalankan otonomi untuk pelayanan masyarakat? Jadi, untuk otonomi daerah sendiri merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Dalam praktiknya, otonomi daerah memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, lebih dekat, dan lebih responsif. Contohnya adalah pelayanan administrasi berbasis digital, program kesehatan gratis, serta pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan ketimpangan antar daerah, sehingga tetap diperlukan pengawasan dari pemerintah pusat. Jadi dapat saya simpulkan, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat berinovasi dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga berguna untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.